untuk materi kali ini, kita akan menjawab berapa banyak pakan hijauan dan konsentrat yang harus diberikan pada seekor ternak ruminansia. Seorang peternak, terutama ternak ruminansia ya, antara lain kambing, domba, atau sapi, wajib mengetahui jumlah dan jenis pakan ternak yang paling tepat. Tidak hanya dari segi harga, tapi juga bisa menghitung nutrisi dengan pertimbangan kebutuhan dari ternak yang dipeliharanya. 4 kunci penting dalam menyusun ransum ternak, yaitu bahan bakunya mudah diperoleh, bahan pakan bervariasi, disukai oleh ternak, dan harganya juga terjangkau. Secara umum, jenis pakan ruminansia terbagi menjadi 2 macam, yaitu bahan pakan hijauan dan bahan pakan non-hijauan. Bahan pakan hijauan bisa bersumber dari jenis rumput, legum, dan daun-daunan, sedangkan sumber bahan pakan non-hijauan bisa didapat dari biji-bijian dan sumber mineral yang disebut sebagai konsentrat. Fungsi dari konsentrat adalah sebagai sumber protein, sumber energi, serta pelengkap nutrisi yang tidak terdapat pada pakan hijauan. Oleh sebab itu, nilai gizi konsentrat harus cukup tinggi, yang berasal dari berbagai bahan pakan dengan proporsi dan kandungan nutrisi yang berimbang atau balance. Agar dapat berfungsi optimal, konsentrat harus mengandung protein tinggi, minimal 12%, sumber energi, serta vitamin dan mineral. Pertanyaannya, berapa banyak sebenarnya pakan hijauan dan konsentrat yang harus diberikan pada seekor ternak ruminansia? Ada 2 macam yang umum digunakan, yaitu hitungan sederhana berdasarkan berat basah dan juga berat kering. Untuk berdasarkan berat basah atau SFAT dari jenis bahan pakan yang digunakan, biasanya adalah patokannya 10% dari bobot badan ternak. Jika bobot badan sapi itu 200 kg, maka kebutuhan sapi 10% kali 200 kg sama dengan 20 kg SFAT atau basem. Jika kita menginginkan perbandingan jumlah hijauan dibanding konsentrat untuk pertumbuhan, ini contoh saja ya, adalah 60 banding 40, yaitu 60% hijauan dan 40% konsentrat, maka berat hijauannya adalah 60% kali 20 kg, berarti 12 kg dalam bentuk SFAT atau basah, dan berat konsentratnya adalah 40% kali 20 kg, sama dengan 8 kg SFAT. Ya, ini bisa dianggap sebagai perhitungan yang paling sederhana. Jadi apa adanya, dianggap kita ngasihnya hijauan 12 kg, lalu konsentratnya 8 kg, kalau perbandingannya 60 banding 40, dari total pakan sebanyak 20 kg. Ya. Namun idealnya kebutuhan pakan ternak dihitung berdasarkan bahan kering, ya, yaitu 3% dari berat badan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita perlu tahu ya, mengingat kembali yang disebut bahan kering itu adalah berat setelah pengeringan sampel pakan ke dalam oven pengeringan sampai tercapai berat konstan. Ya, jadi bebas air. Mengapa perhitungan pakan ternak ruminansia menggunakan berat bahan kering atau disingkat BK? Bahan pakan seperti hijauan, silase, limbah makanan, dan lain-lain itu mempunyai kadar air yang sangat tinggi. Kualitasnya tergantung pada berat air yang terkandung di dalamnya. Agar tidak salah hitung, maka digunakanlah berat kering. Karena kandungan air itu bisa naik turun. Sementara berat kering itu adalah tetap. Selain itu, analisa pakan umumnya menggunakan ukuran sampel yang kecil, biasanya dalam ukuran gram. Maka untuk menghindari berubahnya kandungan nutrisi dalam pakan, karena berkurang atau bertambahnya kadar air, ya, naik turun tadi, dari lingkungan lab atau laboratorium, maka analisa dilakukan dalam bentuk kering. Untuk mengubah nilai nutrisi dari yang berdasarkan bahan kering menjadi yang berdasarkan berat basah atau SFAT adalah dengan cara mengalihkan persen bahan kering dibagi 100. Contohnya, berdasarkan bahan kering atau BK 100%, maka sampel rumput alfalfa yang mengandung 16,5% protein kasar, sedangkan kandungan bahan kering sampel sebesar 92%, maka kandungan protein kasar tersebut berdasarkan berat basah, ya, atau SFAT-nya adalah 16,5
kali 92 per 100. Ya, sama dengan 15,2%. Ya, ini didapatkan dari 16,5 bagi 100 sama dengan N per 92. Berarti N-nya kan 16,5 kali 92 per 100. Demikian juga jika ingin mengubah kandungan nutrisi yang berdasarkan berat basah menjadi berdasarkan bahan kering, maka perlu dikalikan dengan 100 dibagi dengan nilai bahan kering. Contohnya, sampel barley mengandung 11,2% protein kasar berdasarkan berat basah serta mengandung 96% bahan kering. Maka kandungan protein berdasarkan bahan kering atau X adalah 11,2 kali 100 per 96 sama dengan 11,7%. Nah, angka ini didapat dari 11,2 per 96 sama dengan X per 100. Nah, X adalah 11,2 kali 100 per 96. Dengan demikian, kandungan nutrisi berdasarkan bahan kering selalu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai nutrisi yang berdasarkan berat basah. Kembali ke contoh di atas, bahwa untuk perhitungan kebutuhan pakan berdasarkan bahan kering, BK nilainya adalah 3% dari bobot badan ternak. Jika bobot badan sapi sama dengan contoh yang awal tadi yaitu 200 kg, maka kebutuhan sapi adalah kebutuhan pakannya adalah 3% kali 200 kg sama dengan 6 kg BK pakan, bahan kering pakan. Perbandingan jumlah hijauan banding konsentrat tadi ya sebagai contoh untuk pertumbuhan adalah 60 banding 40, maka berat hijauannya adalah 60% kali 6 kg BK sama dengan 3,6 kg BK. Berat konsentratnya adalah 40% kali 6 kg BK, berarti sama dengan 2,4 kg BK. Angka di atas akan digunakan untuk menghitung berat basah bahan pakan yang akan digunakan dengan cara membaginya dengan nilai persen berat keringnya. Ya. Ini disebabkan karena setiap bahan itu pasti memiliki nilai bahan kering atau BK yang berbeda-beda. Contohnya ya, misal rumput gajah itu kita misalkan di sini memiliki bahan kering atau BK 19%, ya bahan keringnya 19%, sedangkan konsentrat memiliki BK atau bahan kering 88%. Jadi berdasarkan data dan hasil perhitungan dengan bahan kering, maka minimal jumlah pakan basah atau SFAT yang harus diberikan adalah rumput gajah dengan BK 19% sebanyak 3,6 kg BK, maka berat basah rumput gajah adalah 3,6 kg kali 100 per 19. Jadi ketemu 19 kg SFAT atau basah. Konsentrat tadi karena BK-nya 88% sebanyak 2,4 kg BK, maka berat basah konsentratnya adalah 2,4 kg kali 100 per 88. Ketemu 2,7 kg SFAT atau basah. Jika dilihat angkanya, walaupun berat sapi pada contoh di atas sama 200 kg, namun ada perbedaan dengan cara menghitung berdasarkan berat basah bahan pakannya. Tapi jelas lebih tepat karena disesuaikan dengan bahan yang digunakan, bukan dipukul rata seperti hitungan berat basah yang langsung 10% dari total berat badan sapi tanpa memperhitungkan bahan kering dari masing-masing bahan pakan tersebut. Ya. Yang perlu jadi perhatian, ya, perhitungan ini adalah untuk bahan kering saja. Ya, kita baru memastikan kecukupan bahan kering, belum menyangkut kebutuhan nutrisi untuk ternak yang perlu juga dihitung lebih lanjut, seperti protein, serat kasar, lemak, abu, kalsium, dan fosfor. Nah, ini kita perlu menghitungnya lebih lanjut dengan formulasi pakan. Memilih jenis pakan ruminansia berikut cara menghitung nutrisi pakan ruminansia tersebut di atas digunakan juga untuk membuat formulasi pakan konsentrat, ya, yaitu susunan bahan pakan untuk meningkatkan keserasian gizi dari keseluruhan makanan sebagai pelengkap. Konsentrat sangat dibutuhkan oleh ruminansia sebagai bahan pembentuk kerangka tubuh, produksi daging, dan susu. Mengapa harus diformulasi? Ya, karena kualitas konsentrat itu ditentukan oleh komposisi nutrisinya, seperti total digestible nutrient atau TDN, protein, bahan kering, kalsium, fosfor. Karena menyangkut kebutuhan nutrisi yang perlu juga dihitung lebih lanjut, seperti protein, serat kasar, lemak, abu, kalsium, dan fosfor, serta perlu juga menentukan biaya pembuatannya. Kemudian bahan baku penyusun konsentrat itu sangat beragam.
limbah pertanian, biji-bijian, bahan yang mengandung protein hewani, vitamin dan mineral yang jumlahnya cukup banyak. Semua faktor tersebut dapat dibentungkan dengan formulasi konsentrat. Nah, ini ringkasan dari apa yang kita hitung di atas. Jadi menggunakan rumus pakan 100% berat badan ternak, itu berarti kan dalam SPTO basah untuk bobot badan sapi 200 kilo itu didapatkan kalau perbandingannya 60/40 itu 12 kg SPT hijauan, misalnya rumput gajah, dan berat konsentratnya 8 kg SPT. 12 dan 8 ya. Sedangkan kalau menggunakan pakan 3%, rumus 3% berat badan ternak ini dalam bahan kering atau BK, maka untuk bobot badan sapi yang sama 200 kg, maka didapatkan untuk berat hijauannya itu 3,6 kg BK, kemudian berat konsentratnya 2,4 kg BK yang setara dengan 19 kg SPT untuk hijauan dan 2,7 kg SPT untuk konsentrat. Lihat kan kelihatan bahwa berbeda ya. Tadi kalau menggunakan 10% bahan berat bobot badan, itu hijauan hanya 12 kilo. Tapi kalau menggunakan patokan bahan kering, itu untuk hijauannya 19 kilo. Kemudian untuk konsentratnya juga kalau menggunakan patokan 10% bobot badan hanya 8 kilo, sampai 8 kilo ya. Namun kalau menggunakan 3% berat badan dalam bahan kering, kita bisa mendapatkan ternyata hanya dibutuhkan 2,7 kg basah untuk konsentrat. Dan ini mestinya lebih tepat ya, karena kita benar-benar menghitung berdasarkan bahan kering dari bahan pakan yang kita gunakan. Dalam contoh ini adalah rumput gajah dan juga konsentrat. Jadi untuk di bawah ini ada contohnya. Rumput gajah memiliki BK 19% dan konsentrat memiliki BK 88% dengan perhitungan seperti di bawah ini. Nanti bisa disimak kembali ya. Dan ini bisa berubah-ubah tergantung bahan pakan apa yang kita gunakan. Terima kasih dan semoga bisa memberikan informasi dan bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam penyusunan formulasi ransum dan juga pemberian pakan pada ternak.